ngajari karena paling gampang, paling sedikit. Jadi kita selesain, habis itu kalian mau nanya, kalian mau curhat, kalian mau apa, ya kita lihat aja nanti. Pertama kita belajar tentang core eksterna. Core eksterna itu apa artinya? Perikardium. Ya, core luar. Jadi tadi temen-temenmu bilang jantung luar, nggak salah sih, tapi nggak bener juga. Jadi gini, sebenarnya core eksterna itu gampangannya kalian suatu struktur anatomi yang kalian lihat dari gini nih. Nah, kalau kalian lihat dari luar itu namanya core eksterna. Pertama, kita lapor ke yang melapisi jantung ada perikardium. Perikardium itu sebenarnya ada dua. Apa aja? Fibrosum sama sekarang aku kasih ke logika ke kalian. Fibrosum, fibros, kasar ya. Di situ tahu kan jaringan fibros. Luka kalian itu kan fibros. Yeah. Nah, fibros tisu. Jadi kalau jantung ketemu yang kasar, lecet sakit jadi ya. Oh ya sakit. Dong. Makanya logikanya nggak mungkin fibrosum ketemu langsung sama Jantung. Makanya dia luar. Satunya lagi serosum, seros, dia lunak, dia itu licin. Enak dong, maksudnya gampang dong ketemu sama jantung. Makanya kenapa dia lebih di dalam. Nah, si yang serosum itu dibagi dua lagi, apa aja? Lamina parietalis sama visceralis. Nah, gampangnya gini. Logikanya anggaplah tanganku ini yang fibrosum ya. Yang fibrosum, ini yang serosum, yang parietalis ya, lamina parietalis. Jadi sebenarnya itu cuma satu lapisan, satu kertas doang. Tapi ketika dia mentok, dia refleksi nih, belok. Makanya dia ada kayak dua. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi nanti yang si lamina visceralisnya itu akan melekat langsung ke jantung sebagai epikardium. Nah, terus di tengah-tengahnya itu nanti ada suatu ruangan namanya kafum, perikardi. Isinya liquor Perikardi. ya itu cairan seros buat sebagai pelumas. Tadi kan serosum supaya jantung itu nggak kegesek-gesek. Kalau kegesek sakit dong ya. Nah, kita lanjut lagi. Ada namanya sinus. Sinus itu apa sih mas? Jadi sinus itu suatu ruangan yang terbentuk karena ada pembuluh-pembuluh darah. Sekarang aku kasih rumusnya. Bingung dong ngafalin yang oblikus sama transversus. Gampangnya gini. Transversus Arteri. bukan arteri. Boleh sih kayak gitu. Jadi sinus, jadi yang transversus itu yang keluar dari jantung. Pegang itu, yang keluar dari jantung. Berarti ada truncus pulmonalis sama aorta. Sedangkan kalau yang oblik itu yang masuk ke jantung. Ya udah masuk ke jantung IVC, SVC sama sinus coronarius. Superior vena cava, inferior vena cava sama sinus coronarius atau yang vena-vena jantung. Itu akan membentuk yang oblik. Oke, pegang ya. Oblikus yang masuk ke jantung, transversus yang keluar dari jantung. Selesai. Lanjut. Kita ke ligamennya. Sekarang si perikardium ini akan difiksasi ke organ-organ sekitarnya. Ada 4 ligamennya. Apa aja? Sternoperikardiaka, Sipoperikardiaka. terus Vertebroperikardiaka. perikardiaka. Ada 4 ya. Nah, biasanya soal responsnya kayak gini. Diafragma nih, contoh diafragma. Ditunjuk struktur yang memfiksasi jantung ke organ tersebut. Jawabannya? Perikardiofenika. Jangan salah ya. Ya. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Oke. Lanjut, kita lanjut lagi. Tadi udah ligamen, sekarang kita ke batas-batasnya. Batas jantung yang paling bawah ada di SIC5, mid clavicularis yang sinistra, di bawah papilla mame. Kalau kalian mau mendengar suara jantung di situ ya, BJ1. Di situ nanti akan terdapat suatu punctum proximum atau ujungnya jantung. Kalau jantung bagaikan gunung, itu puncaknya. Nanti kalian foto-foto di sana, enggak ya? Jadi itu Di sini? Ya, di sini nanti foto-foto. Iya. Fotonya tapi pakai stetoskop. Nah, kalau kalian pegang di sini nih, nanti ada namanya ictus cordis. Ictus cordis itu kalau misalnya pada orang yang agak berisi nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya pada orang yang kurus banget yang kelihatan tulang, itu kalian nggak perlu lihat. Itu kulitnya itu udah kayak gini. Kulitnya udah kayak getaran. Kalian bisa lihat di YouTube banyak. Nah itu, terus kalau batas bawahnya ada di SC2, parasternalis dextra sinistra, dari sini lah. Nah, sekarang kita ke fasiesnya. Fasiesnya ada 3. Ada diafragma, ada sternocostales sama pulmonalis. Sekarang kita ke diafragma. Diafragma kan bawah nih. Ini jantung, nempel. Berarti yang membentuk fasies diafragma itu apa? Ventricle dexter et sinister. Nah, dua-duanya ini kan di bawah nih kan. Ya udah, nempel. Fasies diafragma. Jangan lupa ada sulcus interventricularis yang posterior. Terus abis itu ini ada yang
dia pulmo. Pulmo tuh rumusnya gini. Pulmo itu kan dia bakal suatu struktur jantung yang nekan pulmo itu jadi vasius pulmonalisnya. Berarti ada apa aja? Ini apa? Ventricle, sinistra sama atrium. Dextra. Atrium apa? Dexter. Gitu. Anggaplah kan ini pulmo nih, tempel nih dia. Nah, di yang ventricle dexter dia akan ke pulmo, dia akan membentuk sebuah impresio. Namanya impresio cardiaca. Ya jangan lupa. Terus kita ke sternum costalis. Sternum tuh di sini, teman-teman. Nih, sternum nih, sini ya. Sternum ini. Ya udah, yang berbatasan tuh apa aja? Ada atrium dexter sama ventricle dexter. Ada yang dexter sama sedikit auricula. Nih, auricula. Jadi sedikit auricula itu nanti bakal membentuk si vasius ya sternokostalnya. Nah, si auricula itu teman-teman itu bagian dari atrium kiri, tapi dia itu bukan atrium. Dia itu kalau bahasa itu false atrium. Nah, dia itu kayak atrium palsu. Dia bekerja pada saat dia masih kayak dikandung. Dia punya sebuah muskulus, makanya kan strukturnya kasar ya. Namanya musculus pectinatus, pectinate. Itu kalau misalnya di orang dewasa fungsinya mengatur tekanan darah. Dah, kalian itu yang kalian tahu. Terus kita lanjut. Udah, sekarang ke skeleton cordis. Skeleton cordis itu tuh ada 3 ya. Ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum sama septum interventricular, interatrial. Tapi aku bahas concernnya ke annulus fibrosus sama trigonum. Nah, annulus itu kan sesuai dengan katupnya. Iya. Berarti ada atrioventriculis dextra, sinistra, ada annulus truncus pulmonalis sama annulus truncus aorta. Sebelum kita lanjut, kita quick test. Yang sekarang ini apa? Aorta. Ya, truncus aorta. Ini apa? Atrioventriculis yang Dextra. Sinistra. Ku bingung nggak? Sinistra. Sinistra, yakin? Terus ini apa? Sinistra. Kok sinistra enggak? Yaudah, kamu nih. Ini sinistra atau dextra? Mau. Oke. Ku kasih rumusnya. Loh. Ini dextra, ini sinistra. Iya, bentuknya kan berbalik sini. Dextra. Ini Dextra, sinistra. Ini bolongannya kemana? Oh ini loh ya. Harus dicolok dulu Mas baru bisa. Nah, sekarang ini aja aku kasih rumusnya ya. Iya gimana? Jadi, nice to know-nya bahwa kan ini kan ada pulmonalis ya. Truncus pulmonalis itu selalu di anterior. Oh iya deh. Anterior, ini posterior. Berarti kan udah bisa membayangin dong bentuk jantung kalian. Kayak gini nih bentukannya nih. Iya, Tuh. Berarti otomatis ini yang dextra. Yang ini sih Sinistra. balik ya. Iya. Rumusnya adalah kalian cari dulu pulmonalisnya di mana. Kalian lihat anteriornya depan. Oh, berarti ini kayak gini nih bentukannya. Ya udah, ini yang dextra, ini sinistra. Kalau aorta selalu di tengah. Oke. Kan aku bener kan? Benar salah. Gak apa-apa, belajar kok. Iya. Oh, dua-duanya sinistra. Iya kan? Karena dua-duanya selalu jauh. Boleh. Lanjut. Terus ke trigonum. Nah, trigonum itu apa sih, Mas? Jadi trigonum itu gampangannya rumusnya, kalau trigonum rumusnya aorta tuh pusatnya, sentralnya. Kalau atrioventriculis dextra ketemu sama aorta, trigonum dextra. Kalau atrioventriculis sinistra ketemu yang aorta, trigonum yang sinistra. Trigonum fibrosum sinistra. Trigonum itu gampangannya aorta tengahnya. Kalau yang AV dextra jadinya trigonum fibrosum yang dextra. AF ini AV ya, atrioventricularis ya, AV yang sinistra, jadi trigonum sinistra. Trigonum itu yang mana? Ini. Yang kayak menonjol. Nih. Ya, trigonum itu menonjol. Yang kayak kutilnya. Sekarang udah selesai sih itu, segitu doang. Sama nanti septum jantung itu juga fibros. Septum interatrial, septum interventricular, sama septum atrioventricular. Oke. Sekarang kita ke fungsinya. Perikardium, fungsinya apa? Melindungi jantung. Ya, selalu melapisi, selalu as always. Iya. Terus habis itu ada yang lainnya. Melindungi supaya jantung tidak Tidak? supaya jantung tetap di tempatnya. Ya, tidak ucul. Terus. Ya. Terus supaya tidak tergesek dengan organ lain. Tergesek. Gesekan. Boleh. Jadi masuk ya. Jadi sebenarnya fungsinya itu 3. Pertama tadi melapisi. Melapisi kan otomatis melindungi. Terus habis itu restriction. Jadi restriksi dari pompa jantung. Jantung ini organ aktif, teman-teman.
dia mompa 60 sampai 100 kali per menit. Bayangin kalau dia mompa nggak ada perikardium, dia nekan ke pulmo, sesek nggak? Sesek. Sesek. Makanya kenapa dia dilapisin. Terus bayangin ada hipertensi, orang hipertensi kan tekanannya tinggi. Buat melawan tekanan jantung tuh lawan dong, dia makin kuat. Kayak orang nge-gym hipertrofi kan jantungnya. Nah, jadinya gede, kardiomegali. Kardiomegali itu yang mekanisme yang nahan pertama itu ya perikardiumnya supaya dia nggak melebar kemana-mana. Bayangin kalau nggak ada, bayangin orang-orang kalau udah remodel jantung, hipertrofi jantung, kan apexnya kan geser nih ke SC6, turun kan. Kalau nggak ada perikardium itu udah sampai nggak tahu kemana, sampai diafragma kali. Tapi perikardiumnya juga bagus. Iya, perikardium itu kalau dia udah nggak bisa nahan si jantungnya ikut bisa narik dia. Tapi ya bayangin aja, padahal udah fibros kan kasar ya buat nahan, masih bisa besar. Kalau bayi nggak ada, udah nggak tahu kemana-mana dia deh. Ya gitulah logikanya kayak gitu. Terus skeleton cordis fungsinya apa? Biar menahan struktur jantung. Ya, Membentuk untuk menahan, membentuk jantung. ya membentuk jantung, membentuk rangka. Jadi dia tempat melekatnya katup pertama. Terus tadi ingat itu kan terdiri dari fibros. Fibros itu sebagai isolator listrik. Jadi kan input listrik itu dari SA, AV, Bundle office. his, bandel sama Purkinje. Nah, kalau semisal nggak ada si atrium ventricularis, atrium sama ventricle bakal kontraksi barengan. Jadinya aritmia, orang bisa tiba-tiba sinkop, cardiac arrest, bahaya. Makanya kenapa Tuhan ciptakan si skeleton cordis terdiri dari si fibros, jaringan fibros. Nah, terus bayangin ya ini agak udah ini sih. Jadi aritmia itu nggak cuma terjadi kalau misalnya masalah di si nggak cuma di AV node, nggak cuma di skatupnya, nggak cuma di skeleton cordisnya, tapi bisa terjadi namanya ada suatu irama ektopik. Irama ektopik itu ada gardu listrik baru, dia bangun karpe. Contoh dia bangun di kayak atrioventricular junction. Kan harusnya SA node kan di atrium ya, tapi tiba-tiba ada suatu gardu listrik baru dia dekat sama ventricle. Ventricle-nya kerjanya kontraksi duluan kan? Iya. Bahkan sebelum harusnya dia kontraksi barengan. Ya akhirnya itu bikin ventricle tuh kontraksinya nggak barengan sama atasnya. Maksudnya nggak sesuai sama aturannya. Harusnya kan atrium dulu baru ventricle, aritmia juga. Jadi nanti VT, ventricular tachycardy. VT itu orang-orang bisa cardiac arrest, tiba-tiba pingsan. Ya kalau tiba-tiba pingsan, stroke, kardioversi. Yang kalian lihat itu film-film, ya itu. Terus tadi epikardium. Epikardium tadi tersusun atas Parietalis visceralis. epikardium. Ya, Visceralis. ya serosumnya visceralis. Benar kamu. Nah, itu fungsinya apa? Jadi epikardium itu ya, fungsinya teman-teman pada bayi dia itu sebagai progenitor sel. Dia sebagai sel punca yang akan membentuk jantung. Itu nggak ada di Raul, nggak ada di matrikulia, tapi itu materi di cari jurnal. Jadi dia akan membentuk miokardium, dia akan membentuk septum gitu. Dia akan membentuk si skeleton cordis, semua itu dari epikardiumnya. Nah, kita selesai. Yeay. Ada yang ditanyain? Bingung? Responsi tadi diafragma. Ya, ligamentumnya. Terus habis itu ininya apa? Perikardiumnya, jangan lupa. Terus Ini skeleton cordis, hah? Oh ya, ini yang ditunjuk ini apa? Ya, itu tadi satu patinya. Trigonum tadi kemana? Trigonum keluar juga. Trigonumnya menonjol. Ya, nih guys, lihat nih. Ini adalah trigonum yang menonjol ini. Nih, trigonum. Oke,